Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa, ini letaknya di Desa Simpang Gambus, tepatnya di Dusun 1. Hari ini pada kurang lebih pukul 18.20 menit. Ini di salah satu halaman warga yang mana intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan air naik lagi dari kemarin. Sebenarnya banjir ini datang mulai tanggal 15 kemarin, sekiranya pukul 17 hingga hari ini. Namun kemarin belum begitu parah, tapi hari ini air sudah nambah. Nah, bisa terlihat bahwasanya rumah sudah setengah pintu. Artinya jika di dalam rumah sudah hampir sepinggang orang dewasa. Yang saya berdiri ini sudah lebih dari lewat lutut. Maka dari itu kami minta kepada pemerintah kabupaten, khususnya BPBD, mari kita lihat bersama. Bencana ini adalah bencana yang serius. Jadi kami minta sebagai warga, janganlah dianggap ini hanya biasa-biasa saja. Lihat saja, air sudah mengenangi, bahkan tumbuh-tumbuhan sini, bunga-bunga hampir tenggelam. Bisa kita lihat semua, di sini ada lebih kurang 32 kakak yang hari ini diungsikan. Ya, mau tidak mau harus diungsikan, karena rumah mereka tidak bisa lagi tempat tinggali. Bagaimana nanti ke depan penanganannya? Maka kami sebagai warga minta untuk pemerintah maupun BPD, janganlah setelah banjir datang memberi bantuan. Tapi bagaimana penanggulangannya? Bencana ini harus dicegah. Karena kami mengira air ini datang dari atas sana, bahkan tanggul salah satu sungai Babolon itu jebol. Kenapa sana tidak ditimbun atau ditutup agar air itu tidak naik ke pemukiman kami? Mungkin hanya itu. Di sini kami masukkan acara markiming. Jika di Simalungun ada markibong, mari kita bongkar. Maka di sini ada markiming. Mari kita mikir. Yuk, warga semua hajar ini jadi korban. Bagaimana penanganan pemerintah kepada Presiden Bapak Jokowi yang artinya bekerja. Lihat Pak di lapangan, jangan hanya terima laporan saja. Itu yang kami mau. Ini bukti dari yang kami alami di masyarakat bawah, Pak. Mohon penanggulangan ataupun penanganannya. Jika perlu bawa turun kemari. Gini pemirsa, dari tempat yang awal tadi kita berdiri dan saya berbicara, di sini titik kedua, tepatnya masih di Dusun 1, tapi ini lebih kepada ujung Dusun 1. Lihat keadaan rumah. Kalau di sana tadi kita masih lewat lutut, hari ini sudah satu pinggang, bahkan sepusat saya, orang dewasa. Maka dari itu kita minta perhatian yang penuh lah, perhatian yang serius kepada BPBD, khususnya BPBD Kabupaten Batubara, pemerintah desa Simpang Gambus. Hari ini mari kita lihat, rakyat pun menangis, rakyat pun menderita. Mari sama-sama kita tangani, mari sama-sama kita tanggulangi. Tidak ada sini diskriminatif ataupun pilih memilih. Tapi hari ini kita lihat bencana menimpa oleh warga kita. Bagaimana kita ke depan? Bagaimana kita menyatukan hati, menyatukan persatuan visi dan misi kita. Bagaimana desa kita, negara kita bisa makmur, bisa aman, damai, terlepas dari segala bencana. Maka dari itu, mulai hari ini kami meminta, sekali lagi bukan hanya bagaimana menyalurkan bantuan tim SAR, tapi bagaimana ke depan bisa mencegah ini semua. Untuk itu periksa tanggul-tanggul yang kira-kira membahayakan di kemudian hari. Itu yang kami harapkan. Maka dari itu lihat, hari ini sudah sepi. Sekarang kurang lebih pukul 19, kurang 15 menit. Di sini keadaan sepi sunyi karena pemilik rumah sudah mengungsi ke tempat keluarga-keluarga dan pemilik-pemiliknya yang tidak kebanjiran. Cuma hari ini, kenapa posko-posko sekarang ini dilihat kami? Jika kita tanya kepada warga yang tinggal di sana, dia tidak mau tinggal di posko. Apalagi keadaan poskonya kecil, tidak memadai, tidak ada tikar, dan bocor jika hujan. Nah, ada satu warga mengatakan dapurnya pun masih dapur pribadi. Ada memang siang tadi dikasih nasi, tapi tidak mencukupi. Karena beberapa orang tidak terlihat, termasuk anak-anak, belum mendapat bagian. Maka dari itu kami minta, hari ini tolong lihat apakah ini saluran listrik berbahaya. Saluran listrik ini berbahaya, sangat berbahaya. Bagaimana penanggulangannya? Kami minta juga kepada PLN Batubara, Kecamatan 50 khususnya, lihat ini, bagaimana penanganannya. Apakah dimatikan dulu sebagian, bagaimana supaya jangan ada korban. Apakah hari ini belum ada korban, maka kita diam-diam saja. Memang sampai hari ini, selama 2-3 hari ini terjadi banjir, belum kita dengarkan ada korban. Tapi lihatlah bagaimana proyek buaya, tanggulnya jebol. Siapa yang menjamin jika buaya-buaya itu tidak ada yang lepas? Maka dari itu tanggung jawab kita bersama. Kami sebagai warga meminta tanggung jawab pemerintah, jangan hanya manis saat kampanye, tapi lakukan saat Anda sudah menjabat. Terima kasih.
Begini pemirsa, ini kami mencoba untuk mewawancarai, bertanya kepada warga korban dari banjir ini yang sudah 3 hari ini, untuk menanyakan bahwasanya kami melihat memang ada dari kaur desa tadi, khususnya kepala dusun, memberikan bungkusan nasi, tapi kami tidak tahu jumlahnya berapa. Tapi yang jelas dari 23 rumah atau 34 kakak ini, kami ada 3 kakak yang kami jumpai. Nah, ini kita tanya, ibu siapa bu? Ibu Saniem. Ibu Saniem, satu rumah berapa orang bu? 4 orang. 4 orang. Dapat beras, dapat nasinya berapa bungkus tadi bu? 4 orang hanya dapat 3 bungkus. Artinya satu suami, satu istri, 2 anak hanya dapat 3 bungkus. Dan ibu dengan ibu siapa bu? Siti Sandora. Siti Sandora. Berapa satu keluarga bu? 3. Kemarin dapat nasi? Dapat 2. Kemarin siang dapat nasi hanya 2 bungkus, sementara mereka bertiga. Hari ini dapat berapa bungkus? Dapat 3. Dapat 3 bungkus, anak 1, suami, istri. Maka kami minta kepada khususnya pemerintah ataupun BPBD yang menanggulangi, yang mengolah dana BPBD, tolong perhatikan korban-korban ini. Saya tidak benci kepada kalian, saya tidak aku pada kalian, tapi mohon, ini sama-sama manusia. Mari, ini korban. Perhatikan ke bawah. Yuk sama-sama terbuka kepada anggota dewan, khususnya Dewan Kabupaten Batubara, anggota DPR yang katanya wakil rakyat. Mana kalian? Di mana kalian sekarang? Lihat warga kalian yang dulu kalian ngemis-ngemis untuk minta dipilih. Sekarang apa jadinya? Apa alasan kalian untuk tidak datang melihat bagaimana penderitaan mereka? Hari ini ada keluarga yang terpisah jauh untuk bisa terhindar dari banjir itu. Mereka terpisah dari ibunya, ayahnya, bahkan anaknya. Tapi hari ini mana perhatian kalian? Nasi yang harusnya mereka dapatkan sebungkus 1 orang aja tidak mampu kalian berikan. Ini fakta. Mari kita lihat bersama. Yuk kita bangun negara ini, daerah ini, desa ini bersama-sama. Jangan ada kebencian, jangan ada dendam di antara kita. Mari. Untuk itu kami mohon kepada, khususnya kepada pemerintah, Presiden Jokowi yang selalu mengatakan partainya wong cilik. Mana partainya wong cilik hari ini, hadir apa tidak? Ini aspirasi rakyat, ini suara rakyat. Tolong didengar Pak, tolong didengarkan ibu-ibu pejabat yang duduk di kantor DPR sana. Kalian itu wakil kami. Saya tidak punya wewenang untuk memberikan semua, tapi wewenang itu diberikan untuk Anda. Suarakan hak mereka, bunyikan, salurkan aspirasinya. Mungkin hanya pandang kepada mau nasi kucing mau mandian kok. Nggak ada yang sempurna bang. Dalam pembantuan dalam ini nggak ada yang sempurna. Kita tidak mau adanya musibah. Tapi bagaimana kita menghadapi musibah ini dengan ya saling membantu, saling menolong. Yang kami maksud mau kan kami ini duwe perwakilan. Nah, teko dinas teko desa. Nah, itu dijalui KTP, jalui bantuin cuma kok ngono, nasi kucing lah yang Jawa ngomong. Sementara teko partai, teko istilahnya Puja Kusuma, itu siap dibeli harga bener, beras, minyak, Indomie kan. Oh, semalam ada Puja Kusuma memberi ya? Ke Bang Daman. Oh, Puja Kusuma memberi apa? Memberi Bentuk apa itu? beras 5 kilo, minyak, Indomie, sembako ya, sembako. berbentuk beras 5 kilo, Nah, itu masih minyak 1 kilo, ada Indomie ada juga lagi ya? kan. Untung. Nah, untung paling beras kali ini, bilang kasih kucing. Di sini ada beberapa warga perwakilan dari. Kalau jika tadi ada ibu-ibu, hari ini ada bapak-bapaknya yang ingin juga menyuarakan bagaimana penderitaan sebagai korban banjir di sini. Apakah penanganan ataupun bantuan pelayanan negara, khususnya ya negara. Oh ya, hari ini di sini ada yang namanya pemerintah, baik dinas sosial, BPBD Kabupaten Batubara. Nah, mereka akan berbicara apa keluhannya kepada Pak siapa? Pak Supriyadi alias Untung. Jadi Pak Supriyadi alias Untung tadi ada banyak berbicara, tapi lebih jelas lagi, mari kita wawancara apa ya kira-kira yang Pak Supriyadi keluhkan lagi dari penanganan pemerintah untuk korban banjir ini Pak. Pertama kali ya untuk penanganannya ya masalah ini jangan kayak gitulah. Oh, memangnya nasinya kenapa Pak? Nasinya itu kita bilang kan ya untuk Kurang layak gitu. kurang layak lah. Umpamanya lauknya cuma ikan sama sayur kol. Porsinya Porsinya ya Satu kalau genggam enggak ada Bu.
Oh, sekali tenggelam itu ya. Kalau porsi itu kalau untuk yang kuat makan ya kurang, tapi kalau yang nggak kuat makan ya pas. Artinya ikan tadi diapain Pak? Digoreng tok, Digoreng saja artinya ya. saja dikasih cabai Full merah direbus. gitu aja. Full dipotong-potong rebus. Jadi menurut Pak Subradi dalam 3 hari ini ada berapa kali dikasih nasi Pak? Pertama kali 2 kali dengan ini ya. 2 kali. Jadi baru dalam 3 hari kejadian jadi korban banjir. 2 kali awannya. Jadi baru 3 kali ada bantuan nasi matang yang menurut informasi dari posko di depan sana diberikan kepada warga di sini yang 23 kakak tadi. Tapi itulah, pertama porsinya sangat sedikit, kedua memang dianggap mereka kurang layak. Walaupun mereka sih menerima ya Pak ya, Menerima. tapi Alhamdulillah. inginnya kedepannya Menerima. lebih baik. Lebih baik dibola. Oh, artinya ada menu yang mungkin ke depan lebih baik, lebih layak untuk bisa dikonsumsi manusia. Itu maunya Pak ya. Jadi intinya Pak, kita sabar semua dalam bencana ini. Tidak ada yang mau satu orang pun yang tertimpa musibah. Tapi hari ini sudah terjadi. Yuk sabarlah kita Pak ya. Tinggal bagaimana penanganan dari pemerintah, kita tunggu Pak ya. Terima kasih Pak wawancaranya. Atau Bapak ada yang mau dibicarakan? Udah itu aja. Terima kasih pemirsa. Ini dari Pak Subradi dan beberapa warga menyatakan keluhannya tentang bantuan makan pagi, siang dan sore. Tapi hari ini hanya 2 kali, siang ini tadi nasi goreng ya. Sore makan nasi goreng sampai untuk besok siang lagi. Bahkan pagi tadi pagi pun tidak ada dikasih. Siang. Jadi 3 hari baru 3 kali. Bukan 3 hari, salah nanti 2 hari baru kena. Di sini 2 hari. 2 hari baru 3 kali dikasih nasi. Pertama kali sore, Ya. yang hari kedua siang sama sore. Setiap kakak 2 jatahnya. Walaupun anaknya 3. Oh, jadi satu kakak hanya dibatasi 2 bungkus. Semalam Walaupun itu. anaknya Anaknya 3. 3. Semalam itu yang hari pertama, yang hari kedua memang dikasih 4. Kalau satu kakak 4 dikasih 4. Iya. Kalau per kakak kasih 3 itulah. Oh, ini tadi ibu itu 4 tapi cuma dikasih 3. Mawar pun ya kayak loro. Nah, Oh, bapak ini 3 dikasih 2. Kasih 4 memang. Artinya tidak merata, mungkin Merata. keterbatasan, tapi kita maklumin. Tapi ke depan mari kita perbaiki. Mungkin hanya itu pemirsa. Mohon lagi kepada pemerintah ataupun dinas terkait. Dapur umum. Intinya, Sarankan dapur umum. intinya sarankan setiap posko ada dapur umum. Iya. Jadi pemerataan itu ada. Nah, jika memang perlu dibantukan relawan dari desa ini atau dari kampung ini, mungkin nanti kita bisa usulkan. Jadi itu saja yang kami bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kami, tapi intinya ini bencana harus ditangani dengan serius. Terima kasih. Banjir. Ini di tempat saya berdiri ini tepatnya di Desa Simbang Gambus, dusunnya dusun 8, pemirsa. Di dusun 8 ini lebih parah. Kedalaman air itu jika kita mau ke sana bisa seleher ataupun kita untuk orang dewasa bisa tenggelam. Karena ini termasuk lokasi ataupun tempat jikir yang kemarin kita wawancarai bahwasanya rumah jikir itu sudah mencapai seng. Nah hari ini mungkin sudah tenggelam karena saya tadi bertanya kepada salah satu warga yaitu Pak Etang mengatakan tidak bisa ke sana kalau tidak melalui perahu atau sampan. Jika mau berjalan mesti tenggelam. Maka dari itu ini kurang lebih pukul 19.30 di sini sepi karena semua warga di sini mengungsi di tempat yang lebih tinggi dan beberapa warga tadi sudah kita wawancarai ada memang di posko mendapatkan bantuan nasi juga seperti yang di dusun 1. Mereka juga mengatakan sama, artinya jika satu keluarga itu ada 3 ada 4 mereka hanya dapat 2 porsi saja. Maka dari itu kami minta perhatian pemerintah untuk lebih aktif, lebih serius dalam menangani ini. Mari kita lihat sebelum bencana itu lebih besar. Memang sampai hari ini seperti yang saya katakan belum ada laporan korban jiwa, tapi yang jelas jika banjir seperti ini, wabah-wabah penyakit akan lebih cepat menyerang warga. Maka dari itu kami mohon Dinas Kesehatan, Dinas Sosial bekerja sama, bahu-membahu. Mari kita bantu korban banjir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.